Di kawasan Gajah Mada, ada satu nama yang sudah menjadi bagian dari sejarah kuliner Semarang sejak tahun 1965. Pecel Mbok Sador, nama yang ternyata bukan sembarang nama. Namanya siapa? Bu Yani, Ibu Yani, umurnya 61. umurnya 61 tahun. Ibu sekarang jualan pecel ya. Iya. Tapi katanya tadi aku dengar dari ibu bilang ini tuh resep sambelnya itu bukan ibu yang buat ya? Bukan, Gimana? bapak yang buat. Oh, bapak. Aku sendiri tahun 90-an ya. Oh, kalau ibu 90-an, kalau ibunya Kalau ibunya 656. 65. Lama banget. Berarti ibu itu generasi kedua ya. Nah, kalau misalkan kan ini kan namanya pecel Mbok Sador. Iya, Mbok Sador. Itu ibunya ibu Ibu atau bapak. Oh, ibu bapak. Jadi itu gabungan nama ibu bapak. Iya. Oh, berarti udah lama banget loh ya. Iya. 65 loh. Tapi tempatnya di sini atau gimana? Di Ngandekan rumah. Oh, Pertama kali pertama itu di rumah. di rumah. Terus yang kedua di Ventura. Peturan. Terus ini Gajah Mada. Ya benar ya. Gajah Mada sih apa Ventura sih? Oh, yang kedua Gajah Mada, Mbak, Kairu. Oh, berarti dari dulu itu jualannya tuh nggak keliling gitu. Dulu keliling ibu. Oh, ibu keliling. Ibu keliling. Dulu 65 keliling. Terus tahun tahun Yang sampai 80-an sudah sudah stop di tempat. Kalau misalkan pecelnya kan namanya tahun dari tahun 65 sampai sekarang, ada nggak sih kayak ciri khas pecel yang beda gitu? Kan udah lama banget nih, pasti ada kayak Kalau ganti-gantian. sama bapak dulu enggak beda, sama. Sama. Berarti bahan-bahannya ada Sama kacang, gula, kencur, bawang. Kalau sayurannya Saya ini biasanya ada kembang turinya, moge, kul, kacang, bayam, kates, bunga turi biasanya. kalau tadi tuh aku dengar katanya jangan dikasih pahitan. Pahitan tuh apa itu? Pepaya dan pepaya. Oh, daun. Nah, itu daun pepaya. Oh, berarti memang kalau daun turinya nggak ada sekarang. Enggak ada, betul. Kalau misalkan kayak gini kan ibu nyari kan apa namanya tumbuhannya gitu, sayurannya nyari atau emang ibu nanam di rumah? Sudah beli kok, Mbak? Oh, beli. Karena kan kayak daun turi kan agak susah gitu kan, Bu. Ya, makanya itu daun turi memang susah. Oh, berarti kalau daun turi itu kayak opsional seadanya aja gitu ya. Kalau proses pembuatannya sendiri itu ada kayak ini nggak sih, Bu, kayak perbedaan dari dulu sampai sekarang? Kan kalau bahan kan sama kan tadi Ibu bilang, kalau pembuatan Sama, enggak ada berubah. kan kalau misalkan tadi daun turi itu kan opsional ya. Apa yang harus wajib ada di pecel ini, pecelnya Ibu? Yang wajib. Wajib ada, semua ada, Mbak. Itu bayam, kol, kacang, toge, terus utama. Oh, berarti ini tuh utamanya. Gitu. Kalau nggak ada bukan pecelnya Mbak itu. Gitu Semua ya. pecel tuh kok saya kira sama ya. Cuma khasnya tuh kan ada di sambelnya. Berarti Ibu itu kalau pecel di sini itu khasnya di sambelnya gitu. Tapi kalau sayurannya mah Sayuran semua sama. kan kadang tuh ada pecel yang nggak ada daun turinya ataupun pepayanya gitu kan. Ya, ini ada pepaya, bunga turi belum ada. Apa yang gimana ya? Kan kalau misalkan pecel ini kan udah lama nih, Bu. Dan kalau zaman sekarang tuh banyak makanan yang baru kayak seblak, sushi gitu kan, Bu. Nah, gimana cara Ibu biar pecel ini tuh kayak nggak jarang diminati gitu, Bu? Bisa bersaing gitu sama seblak yang lain gitu, bahan yang lain. Saya kira kalau sebelah itu kok kesukaan anak remaja ya. Jadi Bedanya waktu itu ya juga ya. Nah, sebelah itu banyak anak remaja. Nah, pecel kan sudah khas ya remaja ya bapak-bapak ya. oh, berarti target pembelinya Ibu itu kayak bapak-bapak, ibu-ibu begitu ya? Oh, beda. Lebih sehat. Ya lebih sehat sebetulnya ya. Jadi punya targetnya tersendiri gitu ya, bukan sebelah kan remaja. Kebanyakan remaja ya. Mbok Sador adalah gabungan nama ibu dan bapak.
Dua orang yang memulai semuanya dari nol. Ya 2.500 nasi pecel. 2.500. Iya dulu. Kalau sekarang? Sekarang 10.000. Oh, 10.000. Tapi variasinya banyak ini, worth it dong. Sama Mbak. Oh, sama. Nggak ada yang berubah. Tasnya nggak ada yang berubah. Bantal usus cuma yang nggak ada tuh babat isu. Ibu kalau tutup itu jam berapa kalau Jam 11. Jam 11. Itu kalau jam 11 itu kalau ibu tutup pernah nggak sisa gitu? Ya pernah. Oh, pernah. Kalau Itu sisa namanya orang jualan, Iya. ya toh. ya benar. Kalau sisa sayur dibuang. Saya dibuat. Kalau ikan-ikan bisa masuk lemari. Iya, bisa digoreng lagi ya. Iya, udah sayur nggak bisa. Pasti dibuang. Kan ibu kan kalau bisa dibilang tadi aku dengar ibu itu jualan udah 23 tahun ya. Di sini. Di sini 23 Ah. tahun. Pasti ibu kayak ngerasa bahwasannya pecel ini kayak ada nggak sih makna buat ibu? Apa karena memang mata pencarian utama atau Iya, pencarian utama. Memang dari dulu gue jualan pecel ya warisannya pecel gitu. Oh, jadi biar turun temurun gitu Turun, khasnya ya, gitu ya. khasnya turun temurun. Kan tadi yang ibu bilang bahwasannya pecel itu buat bapak-bapak, ibu-ibu. Apa sih motivasi? Gimana ya? Modifikasi ibu biar pecel ini tuh disukai sama anak muda kayak kita. Iya, banyak juga. Kan Mbak Eka kita membandingkan sama cilok, sama Ya, sebelah. sebelah. Karena sebelah itu kebanyakan kok. Maksud saya kebanyakan tuh remaja-remaja. Ke sini ya banyak remaja-remaja juga banyak. Bapak-bapak juga banyak. Terima kasih ibu yang udah Sama-sama. mau diwawancarai. Ya. Perkenalkan, nama saya Hilal Hamzah, asal saya dari Bekasi. Saya kegiatan untuk hari ini mau melakukan pendakian ke Gunung Merbabu. Nama saya Fikri, saya tinggal di Bekasi. Saya berumur 26 tahun, bekerja sebagai guru di salah satu PT. Nama saya Kenzi Aditya, biasa dipanggil Adit atau Kenzi juga boleh. Saya asal dari Bekasi, umurnya 24 tahun. Pekerjaannya pegawai swasta. Kebetulan untuk tadi sebelum kesini kita sendiri sudah searching melalui TikTok ya. Kita cari makanan rekomen di daerah Semarang ini. Kebetulan yang muncul sebelumnya itu ada di Tahu, cuman tutup. Nah, tertarik juga untuk menyobain dari pecel Bosador. Karena mungkin yang saya lihat dari tempatnya, mungkin saya suka yang agak tradisional juga. Awalnya kan kita baru turun nih dari kereta ya. Nah, jadi kita nyari makanan kulineran di sini karena di Semarang itu kadang terkenal sama kulinerannya kan. Nah, kebetulan kita tuh melihat kayak ada nih pecel, namanya pecel apa sih? Bosador ya. Untuk saya pencinta telurnya juga enak banget sih. Apalagi dikasih bumbu kacang kan, nikmat deh pokoknya. Kalau pecel sih ya biasanya ada gorengan sama sayurnya juga. Kebetulan di sini ditambah nasi juga makannya. Pecelnya sih, pecelnya itu, ya kalau pecelnya itu terutama sambelnya itu emang enak, gitu, ngepas lah sama lidah. Untuk relevan, menurut saya iya sih, karena di harga yang terjangkau relatif murah juga. Selain murah juga mendapatkan makanan yang cukup enak deh, pokoknya enak banget. Wajib dicobain juga untuk apalagi di Semarang nih banyak mahasiswa juga ya, Gen Z, banyak yang berliburan juga. Apalagi dengan pecel Semarang ini suatu makanan kuliner yang khas dari Semarang sendiri ya, Kak. Jadi wajib cobain deh buat semuanya. Karena di sini tuh tempatnya lebih strategis, lebih enak buat nongkrong-nongkrong. Cocok lah di kantong juga para pemuda. Sangat masih relevan karena kan untuk sekarang mungkin kebanyakan orang makan sering yang junk food gitu kan, yang di sini mungkin ya
masih cukup relevan karena makan sayur-sayuran, karena jarang mungkin orang yang anak muda sekarang nggak suka makan sayuran-sayuran kayak gitu. Berarti di sini belajar makan sayur ya Mas? Iya, betul. Udah Mas, cukup. Oke, ya. Iya, sama-sama. Kini lapak itu diteruskan oleh Bu Yani, generasi kedua yang sudah berjalan selama 23 tahun.